Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, di dalam kapal induk Taisu ada seorang komandan Taisu yang bernama Meng Sen dan sudah berada di langkah ke-9 keabadian Kaisar. Dia memiliki sifat arogan dan membunuh seorang pelayan wanita hanya karena melakukan kesalahan yang sepele. Dia juga menggunakan kekuasaannya untuk membantai orang-orang yang ada di dalam penjara. Semua itu dilakukannya hanya untuk meningkatkan kekuatan pedang pengejar jiwa poidnya. Dia memerintahkan ribuan pasukannya untuk menghadang Bahtera Xiaoyan dan tidak membiarkan satu pun yang lolos. Setelah membantai beberapa ratus orang di dalam penjara, dia juga menyiksa para pelayan wanitanya. Jika dilihat dari tubuh telanjang mereka, bahkan terlihat ada yang mengalami patah tulang. Di mata Meng Sen, mereka semua hanyalah alat untuk melampiaskan keinginannya untuk bersenang-senang. Setelah Meng Sen pergi, seseorang segera muncul menyeret beberapa wanita yang tidak sadarkan diri dan dilemparkan langsung ke dalam penjara besi. Di dalam kapal induk Taisu, kebanyakan dari mereka adalah prajurit Taisu yang tidak berjiwa, sehingga tidak ada rasa simpati di wajah mereka dan hanya menyelesaikan semua tugasnya dengan patuh. Saat ini, lautan kehampaan yang gelap tampak sunyi senyap. Hanya ketika Bahtera Xiaoyan dan yang lainnya lewat, lautan kehampaan tampak beriak. Di atas Bahtera, Xiaoyan melihat peta bintang dan mendapati sudah tidak jauh lagi dari titik pergerakan berikutnya. Yang diperlukan hanyalah satu langkah terakhir untuk meninggalkan kehampaan Laut Barat. Namun di jalan masuk dari kehampaan Laut Barat menuju kehampaan Laut Utara, terdengar suara gemuruh yang mendekat. Tampaknya Taisu tidak akan membiarkan kami pergi begitu saja. Apakah itu yang disebut Komandan Meng Sen dan sudah berada di langkah ke-9 keabadian Kaisar? Kekuatannya bisa dianggap sama dengan milikku. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Ini adalah sedikit informasi yang didapat Xiaoyan dari ingatan Susi. Sebelumnya aku berpikir kita tidak akan pernah bertemu dengan pasukan ini. Namun aku tidak menyangka kelompok orang ini terlalu sombong sehingga tidak ada yang menganggap serius Sensi sama sekali. Semua orang bersiap untuk berperang dan seperti biasanya, jangan tinggalkan satu pun yang hidup dari pasukan Taisu. Segera suara Xiaoyan bergema di seluruh Bahtera berdasarkan pertempuran sebelumnya. 50.000 keabadian para dewa di dalam Bahtera itu meremehkan Taisu. Menghadapi mereka yang semuanya adalah keabadian para dewa, maka kekuatan pasukan Taisu ini dapat dihancurkan dalam sekejap. Bahkan dengan pertempuran sebelumnya membuat mereka sedikit curiga. Bagaimana mungkin dunia Sensi bahkan tidak bisa menyelesaikan hal seperti ini? Mungkinkah dunia Sensi tidak memiliki keabadian para dewa? Di depan Xiaoyan dan Bahtera lainnya, pasukan Taisu yang sangat besar tiba-tiba muncul. Xiaoyan sedikit mengeringit ketika dia melihat jumlah pasukan Taisu yang muncul begitu saja.
Dia tahu betul bahwa transfer semacam ini membutuhkan sumber daya yang tidak terbayangkan. Xiaoyan menduga bahwa setelah mendapatkan sumber daya dunia sensi, itu cukup bagi mereka untuk menyia-nyiakannya dengan bebas. Mata Xiaoyan tampak dingin sejak memasuki dunia sensi. Tentu saja Xiaoyan yang selalu tenang tidak bisa menahan kebencian yang kuat dan niat membunuh terhadap Taisu di dalam hatinya. Bagaimanapun, banyak makhluk hidup yang tidak bersalah dibantai oleh Taisu dengan kejam. Saat berikutnya, beberapa kapal Taisu yang dipimpin oleh kapal terbesar di tengah menyebar mengelilingi bahtera Xiaoyan dan yang lainnya. Segera prajurit Taisu menyerbu dengan derasnya seperti air pasang. Tentu saja ratusan ribu prajurit Taisu ini terlihat sangat mengintimidasi. Bahkan keabadian para dewa yang tidak berhati-hati akan dihancurkan di sini. Sementara itu, Susi masih diseret di belakang bahtera Xiaoyan. Dia diikat dengan besi, daging dan darahnya terlihat baru saja sembuh. Saat melihat pasukan Taisu yang muncul di hadapannya, wajahnya yang tanpa kulit langsung tersenyum dan matanya juga tampak semakin memerah seperti darah. Kali ini, kalian semua harus mati. Bai Ling masih mengenakan baju besi seputih salju. Sekilas dia melihat Susi yang diseret di belakang bahtera dan terlihat sangat menyedihkan. Tiba-tiba mata indahnya memerah. Begitu dia bergerak, dia langsung bergegas menuju Susi. Tetapi saat dia semakin dekat, ada sebuah kekuatan yang kuat mengguncangnya. Segera gumpalan api muncul dari dalam bahtera dan jatuh ke Susi yang terluka parah, dan akhirnya seluruh tubuhnya terbakar. Tidak, saudara Su! Bai Ling tiba-tiba menunjukkan keputusasaan di matanya. Namun dia hanya bisa mendengar jeritan melengking dari Susi. Ini bukan nyala api biasa, jadi itu tidak akan mengeluarkan nyala api saat membakar Susi hidup-hidup. Adegan ini benar-benar membuat Bai Ling sangat marah. Bunuh semua yang datang. Bai Ling langsung memberikan perintah. Segera prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju seperti orang gila. Saat berikutnya, serangkaian ledakan berdarah langsung bergema di kehampaan. Tanpa terkecuali, bagi pasukan yang terburu-buru maju, langsung berubah menjadi garis darah dan melesat ke belakang. Di atas bahtera, satu demi satu sosok keluar dengan tangan di belakang punggung mereka. Semua sosok mempunyai ekspresi dingin dan memancarkan aura kebanggaan 50.000 keabadian para dewa. Salah satu dari mereka adalah eksistensi tingkat leluhur di dunia kuno dewa abadi dan iblis, klan miliknya, bahkan lebih dominan di dunia asalnya. Mereka memiliki leluhur keabadian para dewa yang duduk sebagai penanggung jawab, sehingga kekuatan klan mereka sangat makmur. Jadi, tidak perlu diragukan lagi bahwa sarana dan kekuatannya adalah natural. Jika pasukan Taisu tidak dilindungi oleh armor dewa palsu, mungkin ratusan ribu pasukan ini dapat dimusnahkan oleh pasukan 50.000 keabadian para dewa hanya dalam waktu sebatang dupa. Namun pasukan Taisu ini menjadi kuat karena mereka memiliki armor dewa palsu. Dengan sumber daya sensi sebagai suplai, hal ini akan memungkinkan para prajurit Taisu ini memiliki aliran kekuatan tempur yang stabil. Meskipun kekuatan 50.000 keabadian para dewa tidak cukup berdasarkan kuantitas, namun jumlah ini juga sangat menakutkan. Saat berikutnya, beberapa pancaran cahaya terhubung antara Dewa Poid dan membentuk formasi. Tiba-tiba, kekuatan armor dewa palsu pada prajurit Taisu ini meledak, seolah-olah
baru saja diaktifkan, sehingga auranya menjadi jauh lebih dahsyat. Dari dalam kapal induk Taisu, ada sesosok yang terbang keluar dan tergantung di udara. Tangannya berada di belakang punggung dan dengan tatapan bangga, dia memandang beberapa bahtera di depannya dengan rasa jijik. Sinar kematian merusak. Dengan perintahnya, beberapa dewa Taisu di sekitarnya perlahan membuka mulut besar mereka. Bola cahaya mulai mengembun di mulutnya, dan segera ledakan sinar cahaya lurus menyapu bahtera dengan kekuatan penghancur. Tepat di luar bahtera ada pembatasan perisai yang muncul dan menutupi semua bahtera. Tentu saja di antara 50.000 keabadian para dewa ini, tidak sedikit dari mereka yang mahir dalam seni pembatasan. Mereka segera mengambil tindakan satu demi satu dan menggunakan kekuatannya sendiri. Seluruh perisai langsung meledak dengan cahaya yang sangat kuat dan mengandung perasaan tidak bisa dihancurkan. Mengsen langsung mendengus dingin saat melihat adegan ini. Hanya pembatasan perlindungan yang buruk dan masih ingin bersaing dengan sinar kematian yang merusakku. Ledakan. Beberapa sinar pemusnahan langsung menghantam perlindungan yang membuat dampak dari ledakan menyebar ke seluruh kehampaan dan membuatnya berguncang hebat. Bagaimana mungkin? Bagaimana pembatasan tingkat rendah seperti itu bisa menahannya? Mustahil. Beri aku lebih banyak kekuatan dan hancurkan orang-orang yang tak tersentuh ini hingga berkeping-keping. Meskipun di dalam bahtera ada banyak sosok yang menjaga pertahanan, namun masih ada ribuan sosok yang terbang keluar dan dipimpin langsung oleh Xiaoyan. Jangan buang waktu kalian, bunuh mereka semua. Xiaoyan memberi perintah dan matanya tiba-tiba tertuju pada Mengsen yang memimpin seluruh medan perang dan berada di depan kapal induk Taisu. Saat berikutnya, cahaya guntur mengembun di atas kepala Xiaoyan dan tombak pemecah bencana terbentuk darinya. Tombak pendek itu mengandung guntur Haotian dan dapat mengabaikan perlindungan dari armor dewa palsu. Suara guntur yang sangat menggelegar keluar dari setiap gerakan yang dilakukan Xiaoyan, disertai dengan kilatan petir. Kecepatannya sangat luar biasa dan hampir dalam sekejap mata, ledakan kilatan guntur turun dari langit. Xiaoyan mengangkat tangannya seolah-olah ingin menangkap kumpulan guntur dengan tangannya dan langsung mengubah arahnya pada sudut 90 derajat. Terlihat di tangan Xiaoyan, guntur itu bersinar dengan kekuatan yang menakjubkan dan meraung ke arah Mengsen. Saat melihat Xiaoyan mendekat, Mengsen bereaksi dan ingin menghindar. Namun tiba-tiba, cahaya putih muncul di depan matanya. Segera kegelapan menyapu pandangannya dan menyelimutinya. Di bawah ranah kekuatan yang sama, tidak sulit bagi Xiaoyan untuk melawannya. Meskipun api bayan hanya bekerja selama 2 tarikan nafas, namun Mengsen tidak akan bisa melarikan diri. Saat mata Mengsen berangsur-angsur kembali jernih, dia merasakan tubuhnya tiba-tiba tenggelam dan ada rasa sakit yang sangat hebat di sekujur tubuhnya. Dia mendapati tubuhnya terbalik dan perutnya bahkan tertusuk oleh tombak pemecah bencana yang dilemparkan Xiaoyan. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.